Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi pada sore hari ini sama Kak Ita. Kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berkatakan semangat. Bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Semangat. Yuk kita bersama-sama semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Kak Ita ajak semuanya untuk bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama, katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku.
kita pujikan satu lagi lagu ya adik-adik yang berjudul Adam dan Hawa adalah nenek moyang kita. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam berkata, Hawa yang suruh, Hawa berkata, ular yang tipu. Adam diusir, Hawa diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Adam diusir, Hawa diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam berkata, Hawa yang suruh, Hawa berkata, ular yang tipu. Adam diusir, Hawa diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Adam diusir, Hawa diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Sekali lagi adik-adik, nenek moyang kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam berkata, Hawa yang suruh, Hawa berkata, ular yang tipu. Adam diusir, Hawa diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Adam diusir, Hawa diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Karena berbuat dosa mereka diusir, karena berbuat dosa mereka diusir. Saya serahkan pada hambanya. Shalom adik-adik, di sore hari ini kembali lagi bersama Kak Miracle. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita awali firman kita dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah bersuka cita meninggikan nama-Mu. Biarlah saat ini kami anak-anak-Mu duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun anak-anak-Mu Tuhan supaya mengerti apa kebenaran firman yang Kau mau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga dapat menyampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Nah, di sore hari ini kami akan bercerita tentang Adam dan Hawa. Tema kita pada sore hari ini adalah dosa pertama manusia. Nah, apa sih dosa pertama yang dilakukan oleh manusia itu di dunia ini? Nah, kita bertanya dulu, ada adik-adik apakah ingat di hari terakhir Tuhan Yesus menciptakan apa? Nah, iya, Tuhan Yesus menciptakan manusia. Manusia yang pertama diciptakan Tuhan adalah seorang laki-laki yang bernama Adam. Nah, kemudian sebelum Tuhan Yesus menciptakan manusia, Tuhan Yesus sudah menciptakan sebuah taman yang indah, taman yang sudah berisi segalanya. Di dalam taman itu ada emas, ada perak, semuanya sudah tercukupi. Kebutuhan manusia sudah terpenuhi. Dan di dalam taman itu ada binatang, segala binatang darat, binatang laut, ada gajah, singa, harimau, semua binatang ada di situ. Juga ada pohon-pohon yang rindang yang membuat taman itu segar, indah, nyaman saat berada tinggal di dalam taman itu. Nah, di situ juga ada pohon-pohon, buah-buah untuk dimakan oleh manusia. Ada buah apel, buah anggur, buah jeruk, buah semua di sana, buah-buahan ada, makanan dan apa yang diperlukan manusia sudah disediakan oleh Tuhan, dan manusia tinggal menempati tempat itu dan menikmati taman itu. Nah, tetapi nanti karena satu dosa, manusia itu tidak bisa lagi tinggal dan menikmati keindahan yang
kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saat Tuhan sudah menciptakan Taman Eden dan kemudian Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang pertama tadi yaitu Adam, seorang laki-laki. Nah, Adam tinggal dalam taman itu, kemudian Tuhan karena merasa manusia ini membutuhkan teman, manusia ini membutuhkan seorang pendamping, kemudian Tuhan menciptakan lagi manusia kedua yaitu Hawa. Nah, Hawa ini perempuan dan Adam tadi laki-laki. Kemudian mereka berdua menjadi sepasang dalam Taman Eden. Nah, suatu hari Hawa ini sedang jalan-jalan di Taman Eden, melihat pohon-pohon, menikmati indahnya Taman Eden di sana, menikmati kesegaran, kesejukan pohon-pohon yang ada di sana. Nah, tapi kemudian saat Hawa ada di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah taman, nah Hawa melihat ada satu pohon dalam taman itu. Di tengah-tengah situ ada pohon, yaitu pohon pengetahuan. Nah, dalam taman itu Tuhan Yesus itu juga memberikan satu perintah dan satu larangan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Tuhan Yesus memberikan satu peringatan, satu perintah kepada mereka berdua ini. Untuk apa? Untuk tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi semua pohon itu boleh dimakan yang ada di taman. Semua buah yang ada di taman itu boleh dimakan. Tapi satu tidak boleh, yaitu yang ada di tengah taman itu, karena itu adalah pohon pengetahuan. Nah, Tuhan Yesus berfirman seperti itu. Tetapi saat Hawa melihat pohon itu yang ada di tengah-tengah taman itu, tiba-tiba ada seekor binatang yang memberikan hasutan kepada Hawa. Nah, si ular ini menghampiri Hawa untuk berkata apa? Kita buka dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai seterusnya. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 3. Nah, mari aku bacakan ya. Judulnya adalah Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular adalah buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Nah, saat si ular ini berkata, semua pohon ini boleh kamu makan buahnya. Nah, tetapi Hawa ingat akan perintah Tuhan bahwa semuanya boleh dimakan kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi ular tidak patah semangat untuk menghasut Hawa ini. Nah, kemudian ular berkata lagi, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang yang jahat. Nah, kemudian Hawa mulai terhasut, Hawa mulai termakan omongannya si ular ini. Nah, kemudian perempuan ini, si Hawa melihat pohon ini dan mendengarkan kata si ular tadi, sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu akan matanya terbuka menjadi seperti Allah. Nah, kemudian Hawa melihat buah yang ada di tengah-tengah pohon itu, tengah-tengah taman itu, melihatnya buahnya segar, buahnya kelihatannya enak untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu akhirnya apa? Hawa terhasut oleh si ular. Hawa akhirnya memetik buah itu, kemudian
memakannya. Kemudian buah itu diberikan juga kepada suaminya, siapa? Si Adam. Nah, kemudian mereka setelah makan buah pengetahuan itu, mereka apa? Di ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman manusia, dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Nah, saat mereka setelah memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, mereka apa? Terbuka matanya dan mereka tidak lagi menggunakan pakaian. Nah, saat mereka tidak menggunakan pakaian, mereka merasa malu. Mereka akhirnya membuat pakaian dari daun pohon apa tadi? Pohon ara. Nah, tiba-tiba Tuhan datang di Taman Eden dan Hawa dan Adam ini mendengar langkah Tuhan Yesus masuk ke Taman Eden. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Mereka berdua takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka malu, mereka tidak berpakaian, mereka juga sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka menjadi takut untuk bertemu Tuhan, malu untuk bertemu Tuhan. Nah, kemudian Tuhan apa? Tuhan memanggil manusia itu, Tuhan memanggil Adam, Tuhan memanggil Hawa juga. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, di manakah engkau? Tuhan bertanya, "Di manakah engkau? Hawa, Adam, di mana engkau?" Nah, mereka menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, Tuhan juga menjawab, "Siapakah yang memberitahu pada kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang itu dan engkau makan?" Nah, Tuhan Yesus sudah tahu. Dan Tuhan Yesus bertanya dulu kepada mereka manusia, "Dari mana engkau tahu engkau telanjang? Dan apakah benar engkau memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu?" Nah, waktu itu perempuan menjawab, si Hawa menjawab, si Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Nah, perempuan itu menyalahkan si ular tadi. Perempuan itu menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, saat Tuhan bertanya kepada Adam, Tuhan menjawab, Hawa yang memberikan buah lalu Adam ikut makan. Nah, kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa. Hawa berkata bahwa si ular ini yang telah menghasut dia untuk memakan buah ini. Nah, kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tidak suka apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Manusia telah melanggar firman Tuhan. Akhirnya apa? Yang pertama, Tuhan Yesus marah kepada si ular. Karena apa tadi? Ular menghasut manusia. Ular memutarbalikkan firman Tuhan, mengganti firman Tuhan dengan perkataannya si ular tersebut. Nah, kemudian Tuhan Yesus menghukum ular dengan apa? Ular berjalan selamanya dengan perutnya. Kemudian Tuhan Yesus juga menghukum manusia, menghukum perempuan dengan susah saat melahirkan. Kemudian juga menghukum laki-laki, menghukum si Adam harus bekerja keras, harus menafkahi anak, menafkahi keluarganya sendiri dengan jerih payahnya. Nah, semua yang ada di binatang, manusia mendapatkan hukumannya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena telah membuat
Tuhan kecewa, membuat Tuhan marah, melanggar perintah Tuhan. Nah, tidak hanya itu juga, manusia tidak boleh lagi tinggal dalam Taman Eden itu. Manusia keluar, manusia disuruh Tuhan untuk keluar, untuk membangun tempat tinggalnya sendiri, untuk mencari tempat tinggalnya sendiri. Nah, demikian kita juga ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus patuh turut kepada firman Tuhan. Saat Tuhan berkata tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan orang tua, dan perintah-perintah Tuhan yang lainnya, kita harus menaati. Kita harus membaca Alkitab, bersaat teduh, belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kita melakukan hal itu. Atau contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari bersama orang tua, hal yang membereskan tempat tidur, membereskan mainan setelah kita bermain. Nah, itu juga bisa kita terapkan ya. Misalnya mama kita, orang tua kita mengajari, memberikan aturan kalau setelah main atau setelah bangun tidur kembali untuk merapikan tempat tidur, kembali untuk merapikan mainan. Nah, di situ kita patuh kepada orang tua, merapikan mainan kembali, merapikan tempat tidur kembali. Nah, adik-adik, kita belajar ya untuk patuh kepada orang tua, patuh kepada firman Tuhan, patuh kepada Tuhan Yesus. Sebab kita mau menjadi anak Tuhan yang baik ya. Kita mau tidak terus-terusan melakukan dosa, kita menghindari melakukan dosa. Nah, adik-adik, biarlah kita selalu patuh akan firman Tuhan. Sekian firman pada sore hari ini dari Kak Miracle. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah anak-anak-Mu paham Tuhan apa yang telah Hamba-Mu sampaikan Tuhan, dan berkati setiap apa yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan, sekolah mereka, orang tua mereka, kakak adik mereka, biar Engkau yang berkati, dan Engkau juga berkati Tuhan. Biarlah anak-anak Panji Kristus bisa menjadi anak-anak yang patuh akan firman-Mu, menuruti firman-Mu, dan menuruti orang tua mereka, menuruti guru mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah berdoa katakan amin. Tuhan Yesus berkati.